Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Ada yang bisa dibantu. Jangan sebutin nama ya, Mbak. Oke, siap. Saya udah tahu. Saya selalu lihat Mas Andrew sama Mbak Yuni. Terima kasih, Mbak E. Selamat datang di Hong Kong. Kok di Hong Kong? Sebentar, agak putus-putus, tak pakai data aja. Wifi Hong Kong berarti melebihat. Enggak, ini kan saya di panti kan. Jadi wifi-nya. Oh iya, Mbak Anu sharing. belum berangkat kerja. Sharing. Mbak Yuli. Nggih. Belum. Biasan. Sambil sarapan. Oh, boleh. Kapan sarapan bareng, Mbak? Tak tunggu sarapan. Iya, saya pengen main ke tempatnya Mbak Yuli sama Mas Andrew. Monggo dengan senang hati tak kene kopi tubruk. Ya Mbak E ngopi ora. Mbak E ngopi. Terima kasih. Iya, saya ngopi. Nah. Oh iya. Cocok ngopi sampean, Mbak. Kopi tubruk. Iya. Pripun. Mas Andrew, Mbak Yuli. Mbak, sebenarnya saya mau cerita tuh ada rasa malu apa ya, karena ini lebih ke masalah pribadi, tapi jujur ini yang membuat saya berat melangkah sampai saat ini. Apa ya, lebih ke beban apa ya? Ya diceritakan siapa tahu rasanya rada plong. Saya pengen cerita dari Mas Andrew, maksudnya dari Mas Andrew kan orang luar nggak kenal saya, jadi saya lebih pengen saran dari orang yang nggak tahu saya. Betul. Ketimbang yang tahu saya kan, kalau adik saya, keluarga saya pasti membela saya, tapi kan orang yang nggak tahu saya kan pasti lebih pendapatnya juga lebih objektif, fair gitu loh. Lebih objektif. Iya. Iya. Betul. Saya di Hong Kong ini kontrak kedua bos yang sama. Sebelumnya saya kontrak pertama di Junwan itu cuma 10 bulan. Saya notice, kemudian saya pulang ke Indo. Sebelum pulang saya interview sama bos yang sekarang, deal-dealan saya di kontrak. Saya pulang dulu ke Indonesia 3,5 bulan, kemudian saya terbang lagi ke bos yang sekarang. Sekarang sudah masuk 2 kontrakan. Alhamdulillah bos yang sekarang itu baik menurut saya, karena yang sebelumnya sangat tidak baik. Jadi saya bersyukur. Alhamdulillah. Iya, yang sebelumnya tuh sangat-sangat tidak bagus, Mas. Aduh, pokoknya ngeri. Saya menjadinya sampai 10 bulan itu sudah, yang sebelumnya cuma 1 bulan, 2 bulan itu udah pada mabur. Saya sampai 10 bulan, habis potongan itu saya udah nggak kuat. Saya akhirnya notice terus bos yang sekarang. Saya minta saran itu masalah pribadi tentang saya. Saya janda anak 3, laki semua. Saya punya hubungan dengan seseorang yang sudah punya keluarga, beristri sebelum saya ke Hong Kong. Dan itu sudah lama, sampai sekarang pun masih. Saya mau Mas, gini loh. Dia sampai sekarang belum pisah dari istri dan keluarganya, tapi dia juga membela saya dan anak saya juga baik gitu loh, Mas. Memperlakukan. Iya, memperlakukan saya dan anak saya juga bagus. Jadi, tapi dia juga tidak bisa meninggalkan istri dan keluarganya. Sampai dari tahun berapa ya, saya masih di kota saya. Dari tahun 2012 mungkin awal. Dari sampai sekarang, bahkan saya di PT, perjuangan saya di PT pun dia yang membiayai.
saya di sini juga dia yang memperhatikan anak-anak saya, meskipun anak-anak saya sama ibu saya, bapak saya yang ada di rumah. Dan yang menjadi pikiran saya sampai saat ini itu, saya itu apa ya Mas, antara saya masih mikir punya 2 anak yang menjadi tanggungan saya. Tapi saya juga mikir kalau dia juga menunggu saya untuk pulang dan ada apa ya Mas, ada seperti ikatan di antara kami karena sudah begitu lamanya dan saling nyaman. Dan menjadi akhir-akhir ini saya jadi gelisah, jadi saya mau kerja apa saya pulang untuk dia karena dia sudah berumur kan. Saya masih punya 2 tanggungan. Yang gede kan anak saya sudah di luar negeri juga. Yang pertama dia umur 22 tahun sudah berangkat ke luar negeri juga. Saya masih 2 tanggungan, 18 tahun sama 16 tahun masih. Yang saya pikirkan itu, saya pengen apa ya Mas, saya juga nggak bisa lupa perjuangan dia untuk saya. Tapi yang jadi ganjilan di sini itu saya masih punya 2 tanggungan yang harus saya nggak bisa kan saya pulang ke Indonesia dengan saya nggak punya apa-apa. Kami mendengar, Mbak. Sama ngomongin aja, muntahin semuanya. Nah, tampanane. Iya. Selama ini saya nggak pernah cerita ke orang lain karena teman-teman yang di sini taunya dia suami saya. Karena memang begitu saya juga saking cintanya, saya juga merasakan dia juga begitu. Perjuangan dia buat saya juga saya tahu, cuma ya terkadang ada konflik-konflik yang membuat saya sakit. Saya berangkat ke sini juga awalnya dari sakit hati karena dia juga Mas. Tapi ya juga dia akhirnya kayak merasakan kehilangan saya ketika saya minta pamit untuk saya mau pergi ke luar negeri. Saya pengen punya rumah karena saya belum punya rumah. Awal saya berangkat, saya sendiri karena dia juga awalnya tidak mendukung, tapi akhirnya mendukung. Tapi semakin kesini ada konflik-konflik juga yang membuat saya juga. Tapi kenapa ya aku tuh nggak bisa ya Mas, apa saking cintanya atau saking apa saya nggak bisa saya lepas dari dia. Sedangkan satu saya janda, kalau saya mau saya bisa main, saya bisa cari cowok atau apa, tapi saya nggak bisa Mas. Saya nggak bisa lepas, bukan karena apa ya, tapi saya nyaman sama dia karena umur kita juga terpaut berapa ya, 16-17 tahun, dia jauh lebih tua di atas saya, dia mengayomi saya, jadi saya tuh kayak saya cinta sampai hari ini, saya masih cinta Mas. Tapi yang membuat saya dia itu sekarang kalau apa ya Mas, dia karena saya di sini dengan pekerjaan saya yang terkadang saya kalau malam nggak bisa telepon atau apa, saya nggak bisa cerita apa, nggak bisa saya malam nanti langsung tidur gitu ya. Kalau dulu yang di pos yang pertama saya itu setiap malam saya pasti cerita apa gitu. Sampai dia ngomong, biyen kowe sing kere kaya ngono, saiki kowe wis sugih, kata versinya dia. Saiki wis sugih lali karo aku gitu. Tapi enggak begitu maksudnya sama saya tuh. Nah sampai sekarang semakin kesini ya semakin kayak apa ya, bundet kadang ya. Aduh, dilema. Ceritaku belepotan, ceritaku sampai aku tuh bingung mau cerita dari mana. Aduh. Dilema.
Iya. Sampean pergi itu Saya tuh utang budine akeh ngono kan. iya, betul. Iya, betul. Wis aku sampean ceritani sak menit deh. Sampai mengguri-mengguri wis baca psikisnya sampean udah mulai meraba bisa gitu loh. Kemana mau arahnya? Iya Mas, saya nggak bisa nggak pandai ngomong, jadi tapi pengen cerita, tapi kalau saya belum nyaman tuh nggak bisa keluar semua gitu loh Mas. Iyalah, intinya kan itu sih. Nah sekarang sampean masih mau ngomong apa giliran saya? Sampean saya udah saya dengar. Nah statusnya dia dengan istrinya masih baik-baik saja apa enggak? Enggak. Nah, kalau nggak baik-baik saja ya, kalau dia ada surat cerai, ya sampean langsung masuk. Belum. Ya, ditanyakan kepastian hukumnya. Kan nggak boleh kayak gitu, Mbak. Kalau dia belum cerai terus menjalin hubungan sama sampean, itu semuanya juga tahu. Ya, intinya gini, budi baiknya dia akan komplit dan akan saya terima ketika kamu sudah bisa bercerai dengan istrimu. Atau kecuali kamu boleh baik sama istrimu, aku mbok kenalin sama istrimu setuju aku jadi istri kedua, ya berangkat. Nah piye Jal? Iya, nek kayak gitu pernah ada obrolan seperti itu Mas. Saya pernah kalau saya pulang, kamu mau cerai atau kamu mau jadikan aku istri kedua? Lah wong kowe ora bali kok, aku arep kawin karo sapa karo wedhus gitu jawabannya. Kowe mulih dhisik gitu kan Mas. Tapi saya dilema kalau saya pulang. Karena satu, saya juga belum punya rumah. Ya kan, saya pengen pulang dan saya punya rumah dulu. Dia bisa sama saya. Bahkan saya tuh mau dia tuh sama saya, ikut sama saya, dia ninggalin semua fasilitas keluarganya ya semuanya. Saya mau dia sama saya dengan orang tok aja saya mau gitu, tapi saya punya rumah dulu dari sini, saya punya rumah dulu, punya apa-apa dulu, saya baru pulang. Ya kok kenapa sampean yang punya rumah? Kalau dia memang laki-laki dan mau, ya dia suruh bikin tempat lain dan dia pegatan dan pergi. Baru setelah ready semuanya baru sampean pulang. Kan begitu. Jadi gini, perasaan sama logika itu kalau dicampur ya kayak sampean itu nggak bisa. Perasaan dan logika itu jalurnya beda-beda, Mbak. Perasaan itu boleh 30%. 30%, 40% itu perasaan itu udah terlalu besar. Logika kita harus di 70%. Mengingat sampean janda, ada yang dihidupi, dan sampean juga di Indonesia pun tidak, mungkin perjuangannya akan jauh lebih berat dibandingkan ketika sampean di Hong Kong. Iya. Gitu loh. Jadi kembali lagi, realistis sampean harus kembali lagi menguatkan logika. Sudah nggak bisa main perasaan. Bilang nyampein ke dia bahwa nggak ada masalah. Kamu menikah sama aku nggak ada masalah. Aku juga cinta, nggak ada masalah. Tapi kamu sekarang itu ada ikatan dengan orang, dengan wanita. Bagaimana perasaan seorang wanita ketika diselingkuhi lah? Cuman ngomongnya kayak gitu. Loh nggak, aku lebih realistis ya Mbak. Aku tidak akan hanyut ke dalam perasaan kalau sampean ceritanya begini. Aku justru menggiring sampean ke arah logika. Sakit sih, tapi kan kita harus tegas. Dan nggak bisa hal kayak gini itu dilanjutin gitu loh. Maksud saya kan gitu. Kalau memang mau lanjut ya mau diselesaikan apa diwayo. Sampean kenalan sama istrinya. Gitu loh. Kalau sampean nggak kenalan sama istrinya berarti kan jalur belakang. Ini karmane luwih jeru loh, Mbak. Bayare sampean akan berat di situ. Nah, itu ndak boleh, perasaan itu dibiarkan. Dibiarkan berlarut-larut menguasai kondisi dan pikiran sampean. Sampean bilang kayak gini, aku tidak membenci kamu, tapi tolong selesaikan urusanmu. Dan kalau kamu memang mau menikah dengan saya, ya kamu pindah, pergi, atau usaha, atau bagaimana caramu. Ketika kamu bisa membuktikan itu, saya akan kembali. Pasti buat kamu.
Saya harus mengamankan kondisi saya dulu, kan realistisnya begitu toh Mbak. Iya Mas. Anak Iya. anak Iya, tanggungan benar-benar. 2. Kalau perlu diblokir. Tapi dengan pesan terakhir seperti itu. Hubungan ini akan saya lanjutkan ketika semuanya keadaanmu sudah selesai, sudah membaik. Kasih deadline 6 bulan, 7 bulan bisa nggak nyelesaikan cerai dengan istrimu. Saya nggak mau dengan kayak gini, aku juga wanita. Saya nggak sombong. Lah kalau dia nanti mulai ngancem, mulai ngomong-ngomong barang yang jelek, ngungkit-ngungkit yang lama, berarti dia tidak tulus cinta sama sampean Mbak. Ukurannya begitu saja. Iya. Ya dia membantu, ya nggak apa-apa, sisihin duit, transferin ke nomornya dia. Sebagai bentuk balas budi sampean kalau sampean masih punya hati gitu loh. Dan biarkan perasaan itu dikubur dalam-dalam. Nyakitin perempuan Mbak. Iya. Jadi kadang-kadang tuh ya nggak apa-apa, aku kalau diajak ngomong tak kedepankan logika tak. Jadi itu kan sesuatu yang salah kalau kita lanjutin secara berkelanjutan. Tapi sampean menurut saya sudah baik, mau sebenarnya keluar dari zona ini gitu loh. Mau keluar dari situasi ini kan. Dengan ngomong sama saya ini kan sebenarnya pandangan kan, nyari pandangan. Yang mana nanti pandangannya sampean bisa pikirkan gitu loh. Kan kayak gitu loh. Nah, kalau saya sih sampean sendiri aja bisa menghidupi anaknya sampean. Tapi kalau segala sesuatu perhatian dan dibiayai, ya sudah kembalikan itu dalam bentuk uang. Aku simpenin uang buat kamu karena kamu sudah membantuku banyak. Itu akan menjadi milik kita kalau kamu bercerai dan kamu membuktikan bahwa kamu memang senang sama saya dan kamu pisah. Dan kamu punya sesuatu yang bisa kita buat untuk hidup bersama baru aku pulang. Tapi kalau belum bisa ya sudah. Tapi kita nggak akan berlanjut komunikasi karena kamu tidak memutuskan dengan istrimu. Ini sesuatu yang berbahaya, logika. Jadi tolong jangan dipaksakan. Tega, aku sebenarnya nggak tega. Tapi demi kebaikan bersama harus ada yang dikorbankan. Karena cinta itu pengorbanan Mbak. Iya. Banget Mbak. Orang cinta itu nggak cuma asal aku cinta kamu, terus sampean diantar no proses, dibiayai proses sama dia, nggak cukup sampai di situ Mbak. Cinta itu. Iya. Tapi bukti cinta terbesarnya dia ya pegatan. Nah setelah pegatan kan harus ada step lagi. Mulai adewe nyambut gawe opo. Kalau dia statusnya PNS Mas. Nah Dia apalagi pensiun. Nah dapat pensiun lah. Kalau sampean merasa cukup pensiunnya dia. Nah kalau dia pegatan, pensiunan itu kan nggak kesampaian, nggak ke dia, ke istri yang lama. Saya belum tahu, makanya saya belum tahu itu makanya dia nggak akan nyerai sama istri pertama itu nanti bagaimana dengan pensiun saya belum tahu, belum pembicaraan ke situ. Nah, sampean harus juga tahu pengetahuan tentang itu gitu loh. Iya. Pensiun itu di janda tuanya atau tetap ke dia. Nah, di situ persoalannya. Iya. Oh. Jadi seperti itu ceritanya. Tapi gak usah ngomong nek iki bojoku. Iki urusannya saya ini, psikologi ini. Sinaune jeru iki, Mbak. Iya. Jadi dilema yang terjadi di dalam diri sampean itu saya bisa merasakan. Sampean jek duwe tanggung jawab, Mbak, dan menyelesaikan tanggung jawabnya itu kan anak sampean. Terus rumah. Ya itu saya di kontrak kedua itu kayak berat banget menjalani itu, kayak ada jenuh, bosan, kayak nggak ada semangat, tapi saya masih punya 2 tanggungan. Nah, kalau saya pulang, saya mau kerja apa dengan biaya yang kalau dari sekarang sudah terbiasa dengan anak saya ya
maksudnya anak muda ya, cowok semua. Yang 3 kan udah kerja, yang 2 itu kan maksudnya terbiasa, Bu, iki Bu tembasi yole gitu kan. Nah, saya pulang ke Indonesia, saya tidak bisa nuruti. Saya pulang juga, aduh, baik itu pikiran, aduh aku mulai anakku piye, tapi ora mulai kok. Itu masa, jadi sampai kemarin sore itu sampai aku apa ya, kayak sumpek jenuh banget. Aduh, apa sih tak pikir, apa sih gawe aku susah gawean saking penake Mas. Iya toh. Iya. Kerjaan aku tuh saking gawe saking pen aku tuh kurang syukur apa sih, tapi kok aku sedih ya gitu loh Mas, tak rasake. Ya itu tadi. Kayak Babi Patkai ngomong, cinta deritanya tiada akhir sampai akhir zaman. Wah, Babi Patkai kan gitu ngomongnya. Mencari kitab suci ke barat bersama Biksu Tom Sancong dan Sung Gokong. Jadi, iya, kan kita harus bawa obrolan kita itu jangan serius, Mbak. Harus ada ada ketawa-tawa tipis-tipis kayak gitu loh, biar keresahan itu tidak menyelimuti gitu. Kalau kita hatinya agak sedikit tertawa, kita masuk doktrin sama masuk pengetahuan itu bisa smooth gitu loh. Bisa masuknya nggak kayak dipaksa gitu loh. Harus mencairkan suasana. Teknik public speaking itu kayak gitu. Cairkan suasana dulu, masuk sebentar, buka hati, kena gitu, Mbak. Jadi iya Mas, saya belajar teknik berbicara dan teknik memahami audiens. Waduh, ngono ya, tak anggap saya ngomong dengan audiens sih gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Perasaan itu tidak ada yang bisa melarang. Muncul dan timbul dan tumbuh itu tidak bisa kan kalau dibunuh secara langsung dan tiba-tiba jadinya agak nyesek gitu loh. Dan sekali lagi bukan garansi ya Mbak. Cinta itu sifatnya naik turun ya. iya Mas. Cinta itu sifatnya absurd. Jadi nggak jelas mau ke arah mana. Kalau dilihat hubungan yang seperti ini gitu loh. Tapi kalau dia benar-benar yakin ya kan, dan dia surat cerainya ada ya kan, dan benar-benar resmi berpisah, dan kemudian dari pensiunnya dia masih ada sisa sesuatu, gono gininya udah harus diselesaikan, dan dia pergi ya kan, dia pergi tidak membawa apa-apa, semuanya dikasihkan istrinya untuk menata hidup baru, ya sudah, berarti itu pembuktian gitu loh, dan pembuktian itu butuh waktu gitu loh. Nah, dia bisa nggak berkorban ke situ? Dan faktanya sampean masih punya 2 tanggungan. Nah, di situ itu logika kita harus bermain di situ. Mau nggak mau, hari ini blokir dibuka, 6 bulan lagi, 7 bulan lagi, saya pasti nyariin kamu. Atau 1 tahun lagi, kirim nomor rekeningmu. Kamu sudah bantu saya banyak. Saya harus kembalikan, saya anggap itu sebagai hutang. Tapi kalau hati dan perasaan sebenarnya nggak bisa. Tapi mau nggak mau aku harus ngelupain dulu. Aku harus fokus dengan pekerjaanku. Sampai akhirnya kamu benar-benar bisa. Dan menunjukkan bukti perceraianmu sama istrimu. Biar tidak ada yang tersakiti. Bahasanya ngono kayak sinetron. Teong. Ya, Bener Mas, pakai. ini aja saya ceritanya nggak detail. Kalau detail, aduh sinetron banget Mas, sinetron banget. Iya, aku nggak usah sampean terlalu detail. Sampean ngomong kayak gitu aja, aku udah bahas arahnya, karena ini adalah sesuatu yang sudah terlalu berlarut-larut, dan sampean terlalu nancep ke dalam hati ini sampean, dan saya berusaha pelan-pelan untuk saya cabut itu. Jadi sampai saya tuh ya namanya laki-laki ya pasti cemburunya itu karena juga terpaut umurnya jauh. Karena saya tuh nggak ngapa-ngapain Mas, beneran saya nggak ada chatting sama cowok atau nggak temen cowok ya, nggak saya menjauh dari itu. Saya memang membatasi diri. Saya nggak punya teman cowok, nggak ada sama sekali sampai hari ini di situ. Tapi masih ada curiga ya, memang laki-laki seperti itu ya.
Tapi saya sendiri tuh membatasi untuk hal-hal seperti itu karena saya nggak mau dikurang ajari karena teman laki-laki itu pasti arahnya ke kurang ajar apa-apa candaan seksis lah apa. Saya nggak mau digituin. Saya tahu diri, saya tahu itu dan saya juga menjaga itu meskipun pasangan saya tidak minta gitu loh. Tapi ya masih saja saya dicurigai. Duh, itu